pagi. Hari ini kita akan masuk materi mengenai antropologi dalam kajian budaya. Di bab 1 ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar antropologi dan tentang budaya, ya. Ibu sudah pernah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan antropologi dan apa itu yang dimaksud dengan kebudayaan. Jadi ada konsep pemikiran yang sudah berubah di pemikiran kalian bahwa kebudayaan tidak hanya berbicara tentang sesuatu hal yang bersifat tradisional saja, ya, tetapi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik itu merupakan hasil ciptaannya, baik itu merupakan sebuah karya, karsa, rasa dari manusia, pokoknya segala sesuatu yang berasal dari manusia itu kita bisa menyebut sebagai kebudayaan atau budaya. Atau mungkin kalian sering mendengar istilah culture, ya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa kalau begitu hasil dari semua dari manusia itu memiliki beberapa wujud. Ada yang berbentuk benda, kebendaan, dan ada yang berupa wujud aktivitas atau ide dan gagasan, ya. Di slide yang kedua kalian bisa lihat ada wujud budaya yang pernah kita bahas. Dari 3 wujud budaya ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk budaya itu, dari 3 wujud budaya ini kita bisa kategorikan ke dalam 2 bentuk budaya, yaitu bentuk material atau yang memiliki wujud yang bersifat konkret, nyata, ya, dan ada yang bersifat non material atau tidak ada wujudnya, tetapi itu merupakan hasil dari karya manusia atau hasil dari rasa manusia. Dan biasanya budaya yang seperti ini tidak bisa disentuh atau tidak ada wujudnya. Apa contohnya? Kalau berwujud kita bisa sebutkan banyak karena kamu bisa sentuh benda-benda di sekeliling kamu. Tapi kalau yang tidak berwujud dan itu merupakan hasil karya manusia, itu biasanya ada dalam pikiran manusia, ada dalam perasaan manusia yang kemudian diwujudkan dalam sebuah bentuk karya, karsa, rasa. Contohnya apa? Misalnya sebuah lagu, ya. Lagu itu biasanya merupakan hasil karya manusia yang merupakan ungkapan rasa, misalnya. Atau wujud tarian yang merupakan atau yang menunjukkan keindahan atau estetik dari sebuah daerah yang ingin ditunjukkan. Atau misalnya norma, kita sudah tahu bahwa norma bisa dikategorikan ke dalam wujud budaya ide atau gagasan yang berasal dari pemikiran manusia, berasal dari pola kebiasaan manusia, pola hidup manusia, nilai-nilai manusia. Nah, itu kan tidak bisa dipegang. Apakah kamu bisa memegang norma, aturan, wujudnya ada atau tidak? Ya, nah itu tidak ada wujudnya. Nah, itu disebut sebagai budaya yang bersifat non material. Kalau yang bersifat material atau bersifat konkret, itu biasanya dia bisa disentuh, ada wujudnya. Kalau yang non material atau bersifat abstrak, ya, tapi itu merupakan hasil karya manusia, itu biasanya dia disebut non material, berarti abstrak, ya. Yang seperti itu bicara tentang wujud budaya. Ya, jadi konsep pertama yang harus kamu pahami mengenai antropologi adalah kita sedang membahas tentang manusia dan seluruh hasil-hasilnya. Hasil manusia berinteraksi, hasil manusia berpikir, hasil manusia merasakan sesuatu, hasil manusia berpikir dan menciptakan, mencoba sesuatu, ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke slide yang ketiga, karena yang slide kedua kita sudah bahas tentang wujud budaya dan kita bisa mengkategorikan ke dalam 2 sifat, yaitu sifat material dan non material. Kita akan lanjutkan ke
slide yang ketiga. Silahkan kalian buka slide yang ketiga. Kita lanjutkan ke slide yang ketiga. Konsep kedua yang harus kalian pahami dalam mempelajari antropologi adalah mengenai adat. Ya, adat itu seringkali kamu dengar atau kamu ucapkan adat istiadat atau pakaian adat atau aturan atau hukum adat, ya. Segala sesuatu yang ada kata adatnya mungkin kamu sering mendengar, tapi apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan adat itu sendiri? Adat itu adalah sebuah aturan perbuatan yang sudah sejak dulu dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan yang lazim dan diberlakukan di suatu daerah tertentu. Jadi adat itu berasal dari sebuah hal, sebuah perbuatan yang dilakukan terus menerus, dilakukan dari dulu hingga sekarang, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan akhirnya si adat ini atau kebiasaan ini kemudian dijadikan sebuah aturan pokok atau dijadikan sebuah standar, biasanya begitu, ya. Dan di dalam adat ini itu tidak hanya mencakup satu bidang tertentu atau satu hal tertentu saja aturannya, tetapi tentang banyak hal. Dan jangan lupa itu hanya dilakukan oleh si daerah tersebut. Jadi asal usulnya dari mana sih sebetulnya adat ini muncul? Asal usulnya dari kebiasaan sekelompok masyarakat, kemudian menjadi kebiasaan yang terus diturunkan, disampaikan ke generasi selanjutnya sampai aja bahkan sampai beratus-ratus tahun dilakukan. Pertanyaannya, apakah adat ini akan berakhir? Sampai kapan dia akan terus ada? Ya, adat ini akan terus ada selagi atau selama kelompok masyarakat tersebut masih ada, ya, karena adat ini biasanya bersifat turun-temurun, jadi akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Kecuali dalam sekelompok masyarakat tersebut kemudian mengalami kepunahan akibat satu kondisi tertentu, sehingga kemudian tidak ada lagi kelompok masyarakat tersebut, maka adat tersebut otomatis akan hilang, ya. Jadi selagi kelompok masyarakat tersebut ada, maka adat tersebut akan terus ada. Kalau kita lihat ada kelompok masyarakat Sunda misalnya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, Sunda memegang sebuah kebiasaan tertentu yang sudah diwariskan dari generasi sebelumnya sampai sekarang, ya. Nah, kalau begitu adat Sunda kapan berakhir? Ya sampai suku Sunda ini tidak ada. Tapi kalau kita melihat populasi atau jumlah masyarakat dari kelompok masyarakat Sunda atau dari suku Sunda ini, kita akan lihat bahwa kemungkinan untuk punah mungkin atau tidak. Rasanya tidak mungkin, ya. Karena jumlah masyarakatnya semakin lama pasti akan semakin banyak, tidak mungkin akan menjadi sedikit. Karena sifat manusia pasti dia akan menambahkan keturunan, sehingga jumlah mereka tidak akan berkurang, tetapi semakin lama akan semakin bertambah, ya. Jadi adat itu akan terus ada. Lalu kapan punahnya? Ya kalau punah mungkin hanya ke dalam satu kondisi tertentu yang sifatnya kita tidak bisa prediksi. Sebagai contoh, ada sebuah bencana besar dan itu betul-betul menghancurkan satu suku bangsa tersebut, ya. Atau misalnya ada sebuah kondisi pemusnahan satu kelompok masyarakat tertentu atau genosida disebutnya, itu bisa menghilangkan satu ras tertentu, satu kelompok masyarakat tertentu, betul-betul hilang. Tetapi hilang sepenuhnya pun mungkin juga tidak, karena masyarakat tersebut mungkin saja sudah ada menyebar ke beberapa daerah lain, ya. Contoh Sunda, orang Sunda, kita kan tidak akan menemukan orang Sunda hanya di suku Sunda di Jawa Barat. Kamu bisa temukan suku Sunda yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, di luar negeri, di Jakarta, di mana-mana udah nyebar. Jadi untuk memusnahkan satu suku bangsa kayaknya cukup sulit untuk saat ini, karena populasi mereka semakin hari semakin bertambah. Itu sebabnya adat itu sampai kapan dia tetap ada? Ya sampai kapan? Sampai selama-lamanya, selama manusia itu ada.